Tuan Besar, Anda bilang Anda ingin pensiun. Tapi Anda baru saja menyelesaikan perang dewa dan iblis. Dua alam peri dan iblis semuanya tunduk. Penguasa 10.000 alam. Jadi sudah selesai, lalu tidak ada lagi. Setiap hari ada saja yang datang untuk menyembah. Atau ada yang datang meminta aku turun tangan. Menyebalkan. Lalu apa yang ingin Anda lakukan? Aku ingat ada beberapa sekte di benua Liuyun kan? Beberapa sekte kecil kelas 2 atau 3. Bahkan tidak ada yang mencapai alam penggabungan tubuh. Kebetulan aku akan pergi ke sana untuk mencari sekte dan menjadi murid. Tuan Besar Anda pergi menjadi murid. Dengan satu jari Anda bisa menghancurkan sekte itu 10.000 kali. Bagaimana aku bisa pantas menerima ini? Jangan banyak bicara, aku pergi. Ingat, jangan kirim siapapun untuk mengikutiku. Bagaimana jika ada yang mengganggumu? Menurutmu siapa yang bisa menggangguku? Benua Liuyun. Aku tidak tahu harus masuk sekte mana. Inilah aura sekte besar. Senior, aku ingin bergabung dengan sekte Luofeng. Usia dan kultivasi. 18 tahun lapisan pertama Ki Refining. Lapisan pertama Ki Refining. 18 tahun lapisan pertama Ki Refining. Dengan bakatmu sekte Luofeng tidak akan menerimamu. Tapi aku melihat para murid sekte Anda bertindak dengan penuh martabat. Aku merasa kagum. Apa gunanya kekaguman? Sekte Luofeng menerima murid dengan tingkat kultivasi terendah lapisan kelima Ki Refining. Pergilah lihat ke sebelah. Ada sekte bernama Sekte Changwu, tetua sekte lebih banyak daripada murid. Sepertinya akan diterima. Terima kasih atas bimbingan senior. Ini sedikit lebih buruk dari yang aku bayangkan. Karena sudah sampai di sini. Masuklah, mari duduk. Anak muda ingin bergabung dengan sekte Changwuku. Ya, tingkat kultivasi apa? Tingkat pertama Ki Refining. Bagus sekali. Bagus apanya? Bagusnya tidak ada yang akan merebutnya darimu. Sekte Changwuku sekarang kalau dihitung semua, termasuk aku, hanya ada 8 orang. Itu termasuk yang menyapu lantai. Kamu adalah yang ke-8. Murid ini Sen An, menghadap ketua sekte. Ini tokenmu, mulai hari ini, kamu adalah murid sekte dalam Changwu. Apakah kamu baru saja mendaftar di sekte Luofeng? Bagaimana Anda tahu? Siapapun yang datang ke jalan itu, 9 dari 10 ditolak oleh sekte Luofeng. Aku sudah menunggu di sini selama 30 tahun. Aku menunggu untuk memungut kalian yang tertinggal. Ini adalah perlakuan murid sekte dalam. Kalau tidak kamu ingin pelayan melayanimu, ayo aku akan membawamu melihat tempat tinggalmu. Pilih kamarmu sesuka hati, mandiri. Sekte Changwu juga baik-baik saja. Saudara muda Sen, saudara muda Sen. Saudara muda Sen, bangun dan makan. Datang. Hahaha, kamu adalah saudara muda Sen yang baru. Namaku Zhou Tiesu. Aku adalah kakak laki-lakimu. Kemarin Ketua Chen memberitahuku bahwa ada pendatang baru. Aku sudah membelah kayu bakar sejak lama. Memberimu waktu untuk tidur lebih banyak. Terima kasih kakak senior Zhou. Sama-sama. Ayo kita makan. Kamu pasti murid baru itu. Namaku Lin King, peringkat kedua. Panggil saja aku kakak senior Lin. Kakak senior Lin, namaku Sen An. Hehehe, terpesona kan? Kakak junior Lin adalah penanggung jawab kecantikan sekte Changwu kita. Dulu sekte Luofeng yang megah di sebelah. Sengaja mengirim orang untuk merekrutnya. Dia menolak mentah-mentah. Kakak senior, hahaha. Itu kakak senior pertama yang mengarang cerita. Ayo makan, buburnya akan dingin. Kakak junior Zhao, giliranmu. Kakak junior Sen, ini adalah aturan sekte Changwu. Yo, sekte mana gerangan pengemis-pengemis itu? Kenapa aku belum pernah melihat mereka sebelumnya? Hai, kamu bahkan tidak tahu ini? Bukankah itu sekte Changwu yang terjebak di lembah gunung? Aku benar-benar tidak menyangka mereka berani datang meramaikan tahun ini. Ku dengar seluruh sekte mereka hanya ketua sekte yang berkultivasi sepanjang hidupnya. Sampai sekarang hanya seorang kultivator tahap awal yang buruk. Tapi ngomong-ngomong, di belakang barisan mereka, siapa murid rendahan berjubah hijau itu? Dia terlihat terlalu tampan. Ini benar-benar dewa sejati yang jatuh ke dunia fana. Lihatlah pria besar itu, dia cukup pandai berpura-pura. Dia terlihat seperti orang yang memotong kayu. Orang-orang dari sekte yang rusak kan? Jika mereka tidak berpura-pura, mereka tidak punya martabat lain. Sekte yang rusak, sekte pengemis. Sekte Changwu di lembah gunung. Kata-kata ini tidak salah. Tapi mereka melupakan satu hal. Sekarang sekte ini ada aku. Oh, bukankah ini tim miskin dari sekte Changwu? Kenapa gatal ingin dipukul? Sengaja datang untuk diganggu oleh sekte Luofeng kami? Hahaha. Taizu saat di luar. Jika bisa ditahan maka mati. Mati saja, tahan untukku. Jangan pernah bertindak gegabah. Kakak Zhao, ini dia yang kubilang padamu, sekte pengemis Changwu. Oh, sungguh tak ter... Sayang kecil, kamu menyemprot kotoran ke siapa? Siapa yang kamu sebut tempat kumuh? Siapa yang kamu panggil barang murahan? Kakak senior, jangan gegabah. Cepat mundur.
Jaga ucapanmu baik-baik. Aku akan merobek mulut anjingmu. Orang bodoh yang meremehkan diri sendiri. Kakak senior, aku pikir sekte Luofeng adalah sekte besar yang luar biasa. Tapi hari ini aku lihat, hanya sekelompok orang yang mengelilingi seorang gadis dan menyemprotkan kata-kata kotor. Orang-orang yang mencari muka dengan menginjak orang yang terluka. Seorang kultivator tingkat akhir Ki mengalahkan tingkat 8 Ki. Apakah itu mulia? Atau kemampuan sekte Luofeng kalian hanya tersisa menindas yang lemah dan takut pada yang kuat? Bagus. Karena kamu sampah tingkat 1 Ki bersikeras mencari mati. Aku akan menghancurkan mulutmu dulu. Kamu curang. Kamu bajingan yang menyebalkan. Kamu pasti menyembunyikan sesuatu di lengan bajumu. Senjata tersembunyi beracun yang memalukan. Kakak senior, apakah bahumu masih sakit? Sen Junior. Kamu, baru saja itu kamu. Bagaimana mungkin? Tahap awal yayasan. Apa tahap awal yayasan? Apakah ketua sekte melihatnya barusan? Adik magang Sen, dia hanya dengan satu jari. Kita bicarakan nanti setelah kembali. Jangan mempermalukanku di sini. Cepat gunakan perintah rahasia angsa emas terbaik sekte untuk menyelidiki. Gali sampai 3 kaki. Aku ingin kau menyelidikinya dengan jelas. Anak kecil dari sekte Changwu yang mengenakan jubah hijau kasar. Setengah rambutnya hitam. Siapakah sebenarnya dia? Mematuhi dekrit tetua. Kakak magang, aku dengar hari ini ada rumah lelang yang buka di kota Jun. Apakah kamu ingin pergi melihatnya? Kita tidak punya apa-apa untuk dibeli di rumah lelang. Tidak apa-apa untuk melihat kemeriahannya. Jarang sekali keluar. Selalu... Biaya masuk 2 keping makanan ringan per orang. Jangan tegang hanya menonton keseruannya saja. Pedang King Hong ini adalah artefak spiritual kelas bawah. Harga pembukaan 80 batu spiritual. Salah satu barang terakhir yang akan dilelang oleh para hadirin. Artefak spiritual kelas atas Frost Moonling. Frost Moonling dibuat dari sutra ulat sutra es 1000 tahun. Ditambah dengan bubuk batu bulan yang disempurnakan. Bisa menyerang dan bertahan, dan memiliki efek menyegarkan. Dapat menahan gangguan iblis hati. Sangat cocok untuk kultivator wanita. Harga pembukaan 500 keping batu spiritual saudara muda Sen. Saudara muda Sen, ayo kita pergi. Barang-barang di sini terlalu mahal. Tamu ini, Anda barusan sudah menawar 1.400. Maksudku, aku menawar 1000 keping batu roh. Jika teman-teman dari sekte King Yun bersedia menaikkan tawaran, aku akan menyerah. Beli dengan 1500 batu roh. Benar-benar merugi. Tapi jika ada yang berani menawar 1600, itu berarti dia yang rugi. Aku tidak peduli. Senang melihat keramaian. 1000 keping batu roh. 3 kali penawaran. Kembalinya roh bulan ganda. Tamu ini, kakak memberimu. Dari mana kamu punya begitu banyak makanan ringan? Kamu menyimpan beberapa saat menjual kayu roh hijau. Itu uang saku. Berapa lama kamu menabung 1000 keping makanan ringan? Segera simpan. Sekte Changwu berutang lebih dari 1 artefak spiritual padamu. Mulai sekarang jangan lakukan ini lagi. Jika kamu boros lagi, setelah kembali ke gunung, aku tidak akan pernah membuatkanmu pakaian lagi seumur hidupku. Dengarkan kakak perempuanmu. Tangan kalian berdua sungguh besar. Namun aku curiga batu roh kalian barusan berasal dari sumber yang tidak benar. Serahkan Suang Yueling padaku untuk diperiksa. Jika didapat secara sah, tentu akan kukembalikan pada kalian. Sekte King Yun memang sekte besar. Di bawah terang matahari malah melakukan perampokan paksa. Perampokan paksa. Aku hanya ingin berdiskusi sedikit dengan kalian berdua. Untuk melihat apakah kalian layak memiliki artefak roh kelas atas. Saja kakak senior mundur. Jangan sampai darah terciprat ke rok barumu. Tapi lawan mereka adalah tahap yayasan mundur. Kau yakin ingin bertarung? Takut.
Kau juga tahap yayasan awal. Hahaha. Sen An, teknik kultivasi tersembunyimu. Dan beberapa trik bertarung keluarga tingkat rendah saja. Ayo pergi kakak senior, sudah waktunya kembali. Jika kita tidak kembali lagi, kakak senior sulung akan cemas sampai membongkar rumah. Sen An, aku akan menggunakan pedang bulan beku ini dengan baik ya. Membuatku sangat cemas. Adik senior Sen dan adik senior Lin pergi berjualan. Kenapa sampai sekarang langit sudah gelap mereka? Sialan kau si berkacamata. Meskipun kata-katamu kasar, tapi kalau dipikir-pikir lagi, sepertinya memang begitulah hukum besi yang mutlak. Akhirnya kembali juga, aku hampir saja membawa kapak untuk mencarimu. Kakak senior kami tidak apa-apa. Kami hanya tertunda sebentar di jalan. Lihat, yang celaka pasti bukan mereka. Syukurlah kau kembali. Pertemuan pertukaran juga hampir selesai. Besok pagi kita kembali ke sekte. Apakah Ketua Chen ada? Aku ingin magang di Sekte Changwu. Guru, ada yang ingin magang. Halo, siapa namamu? Dari mana asalmu? Namaku Lu Chen. Aku dari kota Qingmiu. Aku dengar Sekte Changwu tidak melihat bakat saat menerima murid. Jadi aku ingin mencoba. Berapa usiamu? 16. Tingkat kultivasimu berapa? Tingkat kedua Qi Refining. Tingkat kedua Qi Refining. Usia tulang 16, bakat memang tidak terlalu bagus. Aturan Sekte Changwu sangat sederhana. Jika kamu ingin datang, aku akan menerimamu. Tapi kita tidak memelihara orang yang tidak berguna. Bisa. Mulai hari ini kamu adalah murid sekte dalam Sekte Changwu. Terima kasih Ketua. Haha, saudara junior Lu. Kamu berasal dari kota Qingmiu. Kakak senior dan kakak seperguruan. Hahaha. Mengapa sekte ini punya begitu banyak pohon lingzi hijau? Oh, tebing belakang gunung runtuh beberapa kali. Memperlihatkan banyak pohon lingzi hijau yang konsentrasi mata air spiritual melonjak. Bukan efisiensi alkimia Zhao Xuyan. Bukan 2 kali longsor presisi tebing terjal. Bukan pula Sen An itu. Setiap kali berdiri di depannya, aku merasakan rasa dingin merembes dari tulang-tulangku. Informasi dari sekte Luo Feng benar. Sekte Changwu memang aneh. Sepertinya aku telah menjadi sasaran sekte Luo Feng. Sepertinya aku harus mencari preman untuk memberi mereka pelajaran. Juga perlu mencari orang luar yang bisa menanggung kesalahan untukku. Tempat ini bukan tempatmu, manusia. Kau ini makhluk apa sebenarnya? Aku manusia datang untuk meminta bantuanmu. Aku tinggal di sekte kecil. Akhir-akhir ini mungkin ada sedikit masalah. Aku butuh penjaga. Biasanya kau tinggal di belakang gunung. Jika ada yang datang mencari masalah, kau keluar dan menakut. Ayo, aku akan tunjukkan jalan. Siapa nama sekte kamu? Wajar kalau kamu belum pernah dengar sekte Changwu. Sekte kecil yang bobrok. Miskin sampai berdering. Anggap saja kamu beruntung terpilih. Tempat ini untuk berkultivasi. Tidak ada hubungannya denganku. Mengerti. Tapi ada satu hal yang harus aku katakan di awal. Jika orang-orang dari sekte kamu tidak punya mata, dan sengaja memprovokasi aku tidak bisa menjamin, tidak akan menjadikan mereka santapan. Mereka tidak akan. Kamu juga tidak akan. Sekte Changwu yang bobrok. Ternyata dihuni monster. Tidur di siang hari. Berjaga di malam hari. Semakin jauh dari kolam ikan aneh itu semakin baik.
Mengirim pesan untuk melapor. Sepertinya Sekte Luofeng tidak bisa menahan diri lagi. Aku membiarkan jimat giok ini terbang. Justru agar Sekte Luofeng mengirim semua orang yang bisa mereka kirim. Semakin banyak yang datang, semakin sakit pukulan yang diterima. Baru bisa membasmi akar masalah sepenuhnya dalam satu waktu. Prajurit menghargai kecepatan. Selagi Sekte Changwu belum berkembang, menaklukkannya dalam satu gerakan. Adapun reputasi, katakan saja Sekte Changwu mencuri bahan spiritual Sekte Luofeng kami. Perintahkan besok pagi, dipimpin oleh Tetua Agung, bawa 10 murid inti tingkat yayasan untuk pergi. Sekte Changwu, utamakan diplomasi. Lu Chen, kau pengkhianat yang menggemaskan. Lawanku adalah aku. Teknik pamungkas Sekte Changwu, segel Changwu. Teknik pedang jatuhnya Phoenix. Dengungan Phoenix di 9 langit. HMPH, HMPH, HMPH. Aku belum mati. Yang kedua ada keluar dan bersihkan semua ikan teri yang tidak punya mata ini. Untukku bersihkan semuanya. Keluar dan bersihkan semua ikan teri yang tidak punya mata ini. Untukku bersihkan semuanya. Hahaha. Alasan aslinya adalah nanti. Siapa yang berani bertindak di tempat? Aku adalah Feng Qingyao, pemimpin Sekte Luofeng. Aku adalah kultivator tahap Naschen Soul pertengahan. Mungkin ada kesalahpahaman mengenai kejadian hari ini. Aku mohon demi kehormatan Sekte Luofeng. Feng Qingyao, jika dia berani mengganggu kultivasiku, aku akan menghancurkannya juga. Aku akan bertarung denganmu sampai mati. Ampuni aku, senior. Hari ini aku buta mata. Mengganggu ketenangan senior, Sekte Luofeng bersedia menebus kesalahan dan mengampuni ketenangan kursi ini. Bahkan melukai orang di wilayah kursi ini. Terlambat menebus kesalahan. Kembali dan beritahu Feng Qingyao. Mulai hari ini, dalam 100 mil dari sini Sekte Luofeng tidak boleh menginjakkan kaki lagi. Mengganggu ketenangan kursi ini lagi. Siapapun yang datang akan mati. Aku akan pergi ke belakang gunung untuk menemui senior itu. Karena aku berkultivasi di sini, tidak bisa membiarkan dia berpikir Sekte Changwu kita tidak tahu aturan. Carikan aku pedang yang cocok untuknya. Ingat, adalah senior di belakang gunung ini yang melihat pedang lamanya patah. Dan memperbaikinya dengan santai. Permintaan maaf junior sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Tadi petir dan api mengganggu gerbang gunung kalian. Benda lama di kotak ini, aku tidak berguna menyimpannya. Anggap saja sebagai seharusnya hanya terganggu dari kultivasi tenangku oleh Sekte Luofeng. Itulah sebabnya dia membantu kita. Sialan, untungnya sesepuh itu hari ini tidak suka Sekte Luofeng. Jika suatu hari kita tidak sengaja memprovokasinya, solusi terbaik adalah jangan mendekat. Mulai hari ini kedalaman gunung belakang ditetapkan sebagai area terlarang. Tidak ada murid yang boleh mendekat tanpa izin. Sekte Changwu, sekte kecil seperti semut. Berani membunuh orang sekteku. Bukan Sekte Changwu. Itu macan tutul bergaris petir. Tetua Agung Macan Tutul bergaris petir tahap akhir Naschen Soul. Pesan yang dikirim kembali sebelum kematian. Hanya ada satu kalimat Sekte Changwu. Tahap akhir Naschen Soul. Perintahkan turun. Murid Sekte Luofeng untuk sementara tidak boleh mendekati belakang Gunung Changwu.
100 mil. Apakah ketua sekte akan membiarkannya begitu saja? Tidak dibiarkan begitu saja, tapi sekarang bukanlah saatnya untuk bertindak gegabah. Ketua Agung telah berkholwat hampir 100 tahun, sedang berusaha keras menembus tahap awal Huashan. Selama Tetua Agung berhasil keluar dari pertapaan, menghadapi macan tutul bergaris petir tahap akhir Guan Ying, hanya perlu membalikkan telapak tangan. Departemen Kegelapan pergi selidiki, mengapa macan tutul bergaris petir itu berada di belakang Gunung Changwu. Berkholwat, tidak boleh ada satupun yang terlepas. Bawahan segera pergi selidiki, jangan masuk lewat pintu depan. Ketua sekte kami hanya perlu memastikan, apakah kekuatan masih terlalu lemah. Harus memberinya beberapa teknik kultivasi dan seni bela diri yang layak. Dan sama sekali tidak boleh membiarkan mereka tahu bahwa itu dariku. Untungnya lelaki tua Gui Lao memberiku banyak batu roh. Kalau tidak aku harus merampok teknik kultivasi. Besok sore, bawa ini ke meja batu di halaman depan. Alasannya sederhana. Kau seorang senior yang bertapa di belakang gunung. Melihat murid-murid sekte Changwu memiliki bakat yang baik, dengan santai memberikan beberapa koleksi lama. Senior, aku melihat kalian cukup menarik. Metode dasar ini kuanggap sebagai tambahan modal kalian. Jangan tanya kenapa, aku senang. Oh iya, anak bernama Sen An itu di mana? Kenapa tidak terlihat? Aku pasti akan berlatih dengan dia, agar bisa melindungi sekte dengan lebih baik. Tiga napas lebih awal untuk mematikan tungku berikutnya. Sifat pil akan lebih stabil. Jangan terburu-buru menerobos. Tegakkan dulu pijakanmu. Kakak senior selamat. Akhirnya kamu tidak hanya mengandalkan, aku hanya bisa bertahan sekuat tenaga selama sebulan ini. Begitu memaksakan diri untuk menyerang, pasti akan muncul adegan berbahaya di mana senjata retak dan meridian berbalik menyerang. Harus mencari cara, dan biarkan macan kumbang sialan di gua belakang gunung itu. Tanpa diketahui siapapun pergi ke reruntuhan kuno manapun. Menggali pedang panjang yang serasi untuk diberikan sebagai hadiah. Kakak senior, pedang jelek ini kamu pakai dulu saja ya. Nanti diganti yang baru. Masih ada sebulan lagi. Sepertinya Lei Wenbo beberapa hari lagi. Kulit punggungmu akan terasa dingin secara misterius lagi. Zhou Taizu akhirnya menerobos ke tingkat ke-9 Qi Refining. Hal pertama adalah menstabilkan kembali gerbang gunung sekte Changwu yang rusak itu. Cedera kepala sekte Chen belum sembuh. Sen An, kau tinggal. Sen An, menurutmu macan tutul bertanduk petir tahap akhir Nas Chen Sol itu? Mengapa dia begitu setia membantu sekte Changwu kita? Mungkin hanya karena dia menyukai sekte kita saja. Aku sudah hidup lebih dari 1000 tahun, dan tidak pernah percaya omong kosong menyukai. Asal usulmu Sen An, aku tidak akan bertanya, dan tidak akan pernah menyelidiki. Dunia kultivasi paling takut banyak bertanya. Kesempatan yang seharusnya dibungkam tidak akan kutanyakan. Asal usul yang seharusnya dihindari tidak akan kuselidiki. Aku sudah cukup hidup. Hari ini di depan jendela aku hanya meminta satu hal padamu Junior. Siapa dirimu? Aku tidak akan bertanya. Mengapa kau datang? Aku juga tidak akan menyelidiki. Aku hanya mau... Murid Chen kepala sekte memintamu datang ke aula utama. Dia menggeledah gudang sepanjang sore.
Pedang roh ini adalah kelas menengah bernama Frostscar. Pedang besi King Earth hampir patah. Pedang ini sangat cocok dengan teknik bulan beku. Ini adalah versi lengkap dari teknik kultivasi hati Changwu, mencatat semua metode kultivasi dari tahap Ki Refining hingga tahap Nascent Soul. Seorang kepala sekte di tahap awal Golden Core, benar-benar bisa mengeluarkan teknik kultivasi lengkap untuk tahap Nascent Soul. Kakak senior ini cocok untukmu. Bawa di badan, jangan dimasukkan ke kantong penyimpanan. Kakak senior, ini milikmu. Kenapa menangis? Kepala sekte mengeluarkan semua harta karun terbaiknya. Aku berlatih dengan baik, aku tidak menangis. Debu masuk. Sen An, terima kasih. Setengah bulan berlatih tiang besi telah menghasilkan Beng Di. Zhao Xuyan juga berhasil membuat pil Pei Yuan. Lin King dan pedang Suang Hen juga semakin serasi. Saya Liu Yuanshan, petani lepas dari Lanzu Langit. Ini cucuku Liu Xiaowan. Dulu aku punya musuh, ternyata pernah terkena racun api. Luka lama disegel paksa oleh seseorang. Sekarang paling banter hanya bisa mengerahkan kekuatan tahap tengah pendirian yayasan. Makan 7 hari berturut-turut ramuan pembuka. Lukanya bisa sembuh 70%. Dalam setengah tahun sama sekali tidak boleh bertarung dengan orang lain. Berapa batu roh yang kakak senior Zhao minta? Tidak minta batu roh. Bahan obat dipetik dari gunung belakang. Pil dibuat sendiri. Merasa tidak enak hati. Nanti tungku ledakanku letak. Saat musim dingin tiba, kamar tunggal yang berangin. Perbaiki jendelanya. Apakah kakak senior dan kakak senior semuanya sebaik ini? Kakak senior sulung terlalu berisik. Kakak senior Zhao terlalu pendiam. Adik junior Sen terlalu malas. Tidak ada yang benar-benar orang yang sempurna. Aku baik-baik saja. Kau lihat sendiri nanti. Mencari masalah pun harus pergi. Keluar dan melihat dunia baru tahu di mana perbedaannya. Kita sekecil ini, mengapa lelang Tianlan secara khusus mengundang kita? 20 tahun lalu aku pergi ke Kabupaten Tianyun untuk menjual sejumlah bahan spiritual. Pernah bertemu dengannya sekali. Bertemu sekali diingat selama 20 tahun penuh. Jaringan intelijen lelang Tianlan sangat mengerikan. Beberapa hari yang lalu hanya menggunakan perhitungan spekulatif pedagang. Lebih awal dengan yang di belakang gunung. Iblis Yuan Ying Agung yang kapan saja bisa menghancurkan sekte. Membangun hubungan baik. Terima kasih saudara muda Sen. Terakhir kali menemaniku ke rumah lelang Kabupaten Changyu untuk membeli bulan gandasi. Juga melindungiku dari begitu banyak bahaya. Kakak senior di hutan lebat saat kembali ke kota. Bukankah kamu sudah berterima kasih kepada saudara muda ini sekali? Di sisi lain Kabupaten Tianyun. Penjaga toko Kian bilang dia akan mengatur tempat tinggal untuk kita. Aku sudah memikirkannya, dan merasa itu tidak pantas. Tidak ada imbalan tanpa jasa. Aku dan Tuan Kian hanya bertemu sekali. Dia tiba-tiba begitu antusias. Aku merasa gelisah. Jadi kali ini pergi ke Kabupaten Tianyun. Aku berencana mencari tempat tinggal sendiri. Tidak akan merepotkan penjaga toko Kian lagi. Aku ingin kamu pergi ke Kabupaten Tianyun sehari lebih awal. Cari tempat untuk menginap. Tidak perlu terlalu bagus. Yang penting bersih. Jangan terlalu mahal. Buku rekening sekte tidak punya begitu banyak uang receh. Baik, aku akan berangkat besok. Ini uang receh yang tersisa di buku rekening sekte. Tidak banyak lebih dari 300 keping. Bawa ketua sekte bersamamu. Aku punya uang sendiri. Aku tahu kamu punya uang. Tapi kamu bekerja untuk sekte. Sekte tidak boleh kekurangan. Permintaan Ketua Chen sangat jelas dan lugas. Tidak berat sebelah atau mahal. Kebersihan adalah yang utama, tapi juga tidak boleh terlalu mahal. Ada banyak penginapan di Jalan Timur. Sen An melihat 3 tempat. Yang pertama terlalu tua, yang kedua terlalu mahal, yang ketiga memang bersih, tapi terlalu jauh dari tempat pertemuan pertemanan. Tuan silakan menginap, silakan lihat kamarnya. Berapa harganya per hari? 1 kamar 2 batu roh per hari. Termasuk sarapan menginap lebih dari 3 hari bisa lebih murah. 1,5 per hari. 4 kamar menginap 3 hari. Bisakah? Seberapa jauh tempat piknik pemilik toko? Keluar dari gang jalan ke timur. Lewati 2 jalan. Lihat halaman putih besar itu dia. 1 batang dupa berjalan kaki. Jarak 1 batang dupa tidak jauh dan tidak dekat pas sekali. Tianlan Hui Guan adalah tempatnya. Tuan Chen benar. Lebih baik tidak menambah masalah daripada menambah masalah. Tapi Sen An telah hidup bertahun-tahun. Dia tahu satu prinsip, tidak mencari masalah bukan berarti tidak waspada terhadap masalah. Pahami lingkungan sekitar. Jika terjadi sesuatu, berapa banyak batu roh yang dihabiskan? 16 keping. 4 kamar untuk 3 hari. Batu roh yang diberikan ketua sekte tidak terpakai. Aku yang bayar sendiri. Kalau begitu sekte berutang padamu. Ketemu-ketemu.
Bersih, bersih. Bukan di jalan timur. Jalan kaki 1 jam dupa sampai ke tempat acara. Tidak mahal, satu kamar per hari 1,5. Kakak senior Sen, apakah kamu akan pergi ke Kabupaten Tianyun besok? Kapan kamu kembali? Dalam 3-5 hari aku akan membantumu menjaga kolam ikan kakak senior. Kolam ikan tidak perlu dijaga. Ikan hahaha. Di sini saja. Jangan lari-lari. Siapa yang memakai baju? Wow, tahap inti emas kebetulan sekali. Ah. Siapakah orang tua ini? Mungkinkah leluhur mereka? Puncak alam Yuan. Tampaknya Ketua Chen tahu leluhur sekte Luofeng telah tiba. Apa yang ingin dikatakan kakak senior? Hari ini di aula pertemuan, apakah kamu merasa ada yang mengawasi kita? Tidak, kakak senior mungkin terlalu gugup. Aura puncak Nas Chen So disembunyikan dengan sangat baik. Feng Jiutian tidak bisa menahannya lagi kan? Pertemuan pertukaran masih akan berlanjut besok. Lusa mereka akan kembali ke Sekte Changwu. Orang-orang dari Sekte Luofeng juga datang hari ini. Aku melihat Feng Qingyao, dan beberapa tetua, dan seorang lelaki tua berjubah abu-abu. Tapi saat aku melihatnya pertama kali hatiku berdebar kencang. Menjauhlah dari orang itu. Terlalu kuat, kapan aku bisa mencapai tahap inti emas? Kamu sekarang berada di tingkat ke-8 Ki Refining. Untuk mencapai tahap inti emas biasanya membutuhkan puluhan tahun. Sek Master Chen, leluhurku berkata dia sudah lama mendengar nama besar Sek Master Chen dari Sekte Changwu. Dan ingin mengundang Sek Master Chen untuk bertemu. Biarkan saja dia datang. Para tetua sekte duduklah. Tetua Chen, aku sudah lama mengagumimu. Tetua Agung Feng, aku sudah lama mengagumimu. Berkemas. Besok pagi aku kembali ke Sekte Changwu. Feng Jiutian datang hari ini untuk bernostalgia. Hal ini sudah menjelaskan segalanya. Dia tidak datang untuk